dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dengan ini sidang paripurna yang ketiga dengan agenda penyampaian pengantar keuangan atas rancangan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati Bapak Bupati Manggarai Barat, yang saya hormati seluruh anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, para sekda Kabupaten Manggarai Barat, para staf ahli bupati, para asisten, para pimpinan OPD, rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, singkatnya paripurna ketiga yang saya kasihi. Baiklah, kita akan memasuki paripurna yang ketiga. Ini adalah penyampaian rancangan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022. Untuk itu kepada Bapak Wakil Bupati saya persilakan. Sebelum kami menyampaikan pengantar nota keuangan ini, kami mohon izin untuk nanti kami baca bertiga secara berkira. Saya pastikan tanggapan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, para staf ahli bupati, asisten sekda, dan pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, insan pers, singkatnya hadirin sidang paripurna dewan yang kami hormati. Pada kesempatan pertama sebagai insan ciptaan Tuhan yang paling mulia, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pada bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Kita berharap kasih dan setia Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang dalam catatan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sudah mengalami penurunan kasus sangat signifikan pada beberapa pekan terakhir. Saat ini kita sudah berada pada penghujung tahun 2021. Beberapa program dan kegiatan pemerintahan tahun 2021 yang telah direncanakan secara bersama sedang berjalan hingga saat ini. Cukup banyak implementasi program, kegiatan dan sub-kegiatan yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk dilakukan evaluasi secara mendalam, dan tentunya hal ini menjadi masukan yang sangat berharga, terutama bagi pemerintah untuk penyusunan rencana kerja pada tahun 2022. Sidang paripurna dewan yang terhormat, sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 311 disebutkan bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019
khususnya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, Menteri Dalam Negeri memberikan arahan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022 sebagai pedoman dan petunjuk kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan dan mensinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Dalam arahan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri penyusunan APBD tahun anggaran 2022 didasarkan pada prinsip: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pemerintah daerah. 2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan TPS. 4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. 7. Mempertimbangkan pengalokasian anggaran dalam rangka pembiayaan penanganan COVID-19 di tahun 2022. Berdasarkan arahan tersebut di atas, maka pada tanggal 16 November 2021, pemerintah daerah bersama lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat telah menyepakati kebijakan umum penyusunan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022 yang dijadikan landasan bijak dalam penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022. Selanjutnya, maksud dan tujuan disusunnya pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 untuk memberikan gambaran secara umum kondisi kemampuan keuangan daerah, kebijakan dan permasalahan-permasalahan pendapatan, belanja, serta pembiayaan. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, sebelum menguraikan gambaran umum rencana pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk RAPBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022, terlebih dahulu pemerintah daerah menguraikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021 sampai keadaan tanggal 17 November 2021 sebagai berikut. A. Realisasi pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 sebesar 869 miliar 392 juta 651.406 rupiah atau 76,58% dari target yang ditetapkan pada perubahan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021 sebesar 1.135 miliar 287 juta 835.628 rupiah yang terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan keadaan tanggal 17 November 2021 adalah sebesar 85 miliar 3.718.668 rupiah atau 52,13% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Manggarai Barat sebesar 163 miliar 64.492.241 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pajak daerah sampai dengan tanggal 17 November 2021
telah direalisasikan sebesar 56 miliar 368 juta 977.559 rupiah, 16 sen atau 52,82% dari target sebesar 106 miliar 712 juta 329.249 rupiah. 2. Retribusi daerah. Sampai dengan tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 15 miliar 25 juta 509.473 rupiah atau 56,34% dari target sebesar 26 miliar 670 juta 625.000 rupiah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dividen penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT sampai dengan tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 4 miliar 12 juta 182.992 rupiah atau 100% dari target yang telah ditetapkan. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sampai dengan tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 9 miliar 597 juta 48.644 rupiah, 3 sen atau 37,39% dari target sebesar 25 miliar 669 juta 355.000 rupiah. 2. Dana transfer. Realisasi dana transfer sampai dengan tanggal 17 November 2021 adalah sebesar 763 miliar 919 juta 428.030 rupiah atau 86,68% dari target sebesar 881 miliar 275 juta 477.779 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sampai dengan tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 11 miliar 105 juta 307.196 rupiah atau 143,02% dari target sebesar 7 miliar 765 juta 59.000 rupiah. 2. Dana alokasi umum sampai dengan tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 454 miliar 321 juta 93.000 rupiah atau 91,74% dari target sebesar 495 miliar 209 juta 105.000 rupiah. 3. Dana alokasi khusus fisik sampai dengan tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 69 miliar 458 juta 417.755 rupiah atau 78,23% dari target sebesar 88 miliar 791 juta 894.000 rupiah. 4. Dana alokasi khusus non fisik sampai dengan tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 71 miliar 299 juta 35.211 rupiah atau 78,93% dari target sebesar 90 miliar 326 juta 628.000 rupiah. 5.
dana insentif daerah sampai dengan tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 10 miliar 837 juta 131 ribu rupiah atau 50% dari target sebesar 21 miliar 674 juta 262 ribu rupiah. 6. Dana desa sampai dengan tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 130 miliar 71 juta 692 ribu rupiah atau 87% dari target sebesar 149 miliar 502 juta 115 ribu rupiah. 5 sen atau 57,97% dari target sebesar 1 triliun 403 miliar 591 juta 351 ribu 175 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 527 miliar 602 juta 740 ribu 559 rupiah, 25 sen atau sebesar 68,88% dari target sebesar 766 miliar 26 juta 293 ribu 837 rupiah dengan penjelasan beban pembiayaan sebagai berikut. 1. Belanja pegawai sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 287 miliar 73 juta 889 ribu 488 rupiah, 25 sen atau 82,66% dari target sebesar 347 miliar 284 juta 675 ribu 287 rupiah. 2. Belanja barang dan jasa sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 232 miliar 570 juta 422 ribu 111 rupiah atau 57,12% dari target sebesar 407 miliar 178 juta 416 ribu 832 rupiah. 3. Belanja bunga sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 belum ada realisasi atau 0% dari target sebesar 1 miliar 121 juta 937.500 rupiah. Hal ini terjadi disebabkan oleh sampai dengan saat ini rencana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sedang berproses di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga realisasi pembayaran atas bunga pinjaman sangat bergantung pada realisasi pinjaman dari kas PT Sarana Multi Investasi atau SMI ke kas daerah. 4. Belanja hibah sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 7 miliar 958 juta 428.960 rupiah atau sebesar 76,22% dari target sebesar 10 miliar 441 juta 264.218 rupiah. B. Belanja modal sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 108 miliar 616 juta 451 ribu rupiah atau sebesar 25,89% dari target sebesar
419 miliar 492 juta 313.899 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 13 miliar 68 juta 53.602 rupiah atau 38,76% dari target sebesar 33 miliar 712 juta 308.304 rupiah. 2. Belanja modal gedung dan bangunan sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 31 miliar 190 juta 230.234 rupiah atau 69,06%. 3. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 64 miliar 60 juta 106.764 rupiah atau sebesar 19% dari target sebesar 337 miliar 135 juta 476.835 rupiah. 4. Belanja modal aset tetap lainnya sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 298 juta 60.400 rupiah atau sebesar 8,56% dari target sebesar 3 miliar 483 juta 359.272 rupiah. C. Belanja tidak terduga sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 3 miliar 654 juta 727.837 rupiah dan atau sebesar 57,79% dari target sebesar 6 miliar 324 juta 266.023 rupiah. D. Belanja transfer sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 173 miliar 736 juta 900.134 rupiah atau sebesar 82,05% dari target sebesar 211 miliar 748 juta 477.416 rupiah. Belanja transfer dikhususkan untuk menampung alokasi dana desa. Dana desa yang bersumber dari APBN dan dana bagi hasil pajak kepada pemerintah desa se-Kabupaten Manggarai Barat. Di samping uraian belanja sesuai struktur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, juga pemerintah daerah perlu menggambarkan realisasi anggaran penanganan dan pencegahan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan penanganan vaksin COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan dampaknya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran paling sedikit 8% dari dana alokasi umum atau dana bagi hasil pajak guna memberikan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan
dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan belanja prioritas lainnya. Di samping dukungan pendanaan kesehatan, juga pemerintah daerah diwajibkan menyediakan anggaran untuk dukungan pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Sejalan dengan arahan dan ketentuan tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah menyediakan anggaran sebesar 77.947.802.562 rupiah dalam rangka memberikan dukungan pendanaan penanganan COVID-19 dan dampaknya dengan rincian sebagai berikut. 1. Penyediaan anggaran untuk penanganan kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebesar 40.288.880.980 rupiah. Dan sampai tanggal 17 November 2021 telah direalisasikan sebesar 22.387.120.360 rupiah atau sebesar 55,65% dari target anggaran yang disediakan. 2. Penyediaan anggaran untuk penanganan dampak atau dukungan ekonomi. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar 16.588.619.074 rupiah. Telah direalisasikan sampai dengan tanggal 17 November 2021 sebesar 5.631.442.300 rupiah atau sebesar 33,95% dari target anggaran yang disediakan. 3. Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial safety net jaring pengaman sosial. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar 21.130.302.508 rupiah dan sampai dengan tanggal 17 November tahun 2021 telah direalisasikan sebesar 17.9.847.387 rupiah atau 80,50% dari target anggaran yang telah disediakan. 4. Progres vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat untuk dosis pertama telah mencapai 148.455 orang atau 73,2% sampai dengan tanggal 18 November 2021. Upaya ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, dan pemerintah daerah menargetkan sampai akhir Desember 2021 telah mencapai 100% vaksinasi. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, setelah menyajikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2021, maka izinkanlah pemerintah daerah menyajikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 sebagai berikut. A. Rencana pendapatan daerah. Rencana pendapatan daerah yang diajukan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 adalah sebesar 1.046.316.953 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 326.109.317 rupiah yang terdiri dari 1. Pajak daerah direncanakan sebesar 240.856.681.480 rupiah. 2. Retribusi daerah direncanakan sebesar 65.471.637.837 rupiah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dividen atas penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT direncanakan sebesar 6.500.000.000 rupiah. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar 13.702.750.000
Rp790.000. Pada struktur rencana pendapatan asli daerah, perlu dijelaskan bahwa dalam kebijakan umum anggaran uang dan prioritas plafon anggaran sementara PPS disepakati sebesar 330.664.317 rupiah. Dalam struktur rancangan APBD tahun anggaran 2022 digrogoreksi menjadi sebesar 331.531.109.317 rupiah. Karena rencana pendapatan dari dana JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 13.119.755.000 rupiah yang tadi di komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dipindahkan ke komponen lain-lain penerimaan daerah yang sah sesuai ketentuan pasal 46 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang pencatatan pengesahan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah mengamanatkan bahwa penyesuaian penganggaran dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 termasuk penyesuaian pendapatan dana kapitasi JKN dari kelompok pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Kaban BPK. Pendapatan dana transfer direncanakan sebesar 1.931.631.236 rupiah yang terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-170-PK-2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022, maka merencanakan sebesar 1.043.180.261.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak direncanakan sebesar 9.151.609.000. Pendapatan dana alokasi umum direncanakan sebesar 429.029.645.000 rupiah. 3. Pendapatan dana alokasi khusus fisik direncanakan sebesar 264.258.884.000 rupiah. Pendapatan dana alokasi khusus non fisik direncanakan sebesar 122.899.147.000 rupiah. 5. Pendapatan dana desa bagi pemerintah desa direncanakan sebesar 145.840.976.000 rupiah. B. Pendapatan transfer dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari bagi hasil pajak direncanakan sebesar 28.077.370.236 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar 14.718.421.000 yang terdiri dari rencana pendapatan hibah IPDN-IP di bidang pertanian sebesar 1.598.666 rupiah. B. Rencana pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama sebesar 13.119.750.000 rupiah. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, rencana pendapatan daerah telah diuraikan di atas, tentunya akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana belanja daerah untuk membiayai
program dan kegiatan dalam rangka mendukung pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat. B. Rencana pendapatan daerah. Rencana alokasi belanja tahun anggaran 2022 adalah sebesar 1.621.476.747 rupiah yang diuraikan dalam 4 kelompok besar jenis belanja, antara lain belanja operasi direncanakan sebesar 850.932.953.500 rupiah. Komponen penganggaran ini direncanakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja hibah daerah. 2. Belanja modal direncanakan sebesar 556.826.620.653 rupiah. Komponen penganggaran ini direncanakan untuk membiayai belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. 3. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 10.542.907.194 rupiah. Komponen penganggaran ini direncanakan untuk mengantisipasi adanya kejadian luar biasa, bencana alam, dan kegiatan prioritas serta bantuan sosial lainnya yang tidak dapat direncanakan oleh pemerintah daerah. Belanja transfer direncanakan sebesar 298.995.400 rupiah. Komponen penganggaran ini direncanakan untuk menampung dana transfer kepada pemerintah desa, yaitu dana alokasi dana desa bagi hasil pajak retribusi daerah kepada desa dan dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Sejumlah rencana anggaran belanja daerah sebagaimana diuraikan di atas dialokasikan dalam rangka mendukung pencapaian indikator makro pembangunan Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2022, antara lain rencana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76%, rencana penurunan tingkat kemiskinan daerah menjadi 16,18%, rencana peningkatan indeks pariwisata inklusif sebesar 60%, rencana penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,5%, peningkatan kemantapan infrastruktur daerah menjadi 61,35%, merencanakan lama tinggal wisatawan menjadi 6,1 hari, merencanakan indeks pembangunan manusia menjadi 64,42, merencanakan penurunan prevalensi stunting menjadi 17,06%, merencanakan peningkatan indeks reformasi birokrasi menjadi 65, dan mempertahankan opini WTP atas penyajian laporan keuangan daerah dengan kualitas yang memadai. Dalam rangka mencapai target indikator tersebut di atas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Barat tahun berencana 2022 diarahkan pada 6 prioritas, yaitu meningkatkan kualitas sistem pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dan tenaga kerja, peningkatan kerjasama multi pihak untuk pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat. 3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur transportasi, jalan, air minum bersih, dan sanitasi untuk mendukung peningkatan ekonomi dan penguatan pelayanan dasar. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pada sektor primer. 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan ketahanan terhadap bencana. 6. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. Prioritas pembangunan daerah tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam program-program pembangunan tahun 2022, antara lain program pembangunan daerah bidang utama, yaitu bidang-bidang yang menjadi prioritas daerah untuk menjamin pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah diarahkan pada aspek A. Pembangunan sumber daya manusia melalui upaya
pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pelayanan pendidikan dengan memanfaatkan data pendidikan yang berkualitas. 2. Kesehatan diarahkan pada pencegahan stunting dan meningkatkan kualitas sanitasi total berbasis masyarakat. 3. Sosial diarahkan pada peningkatan perlindungan sosial melalui perluasan cakupan jaminan sosial bagi masyarakat miskin. 4. Tenaga kerja diarahkan pada peningkatan keahlian dan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang terukur dan berkesinambungan. B. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui 1. Pariwisata diarahkan pada pengembangan daerah tujuan wisata berbasis masyarakat seperti desa wisata baik dari segi atraksi, aksesibilitas, ameniti maupun SDM pengelola. 2. Pertanian diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian baik di subsektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan bibit ternak dan ikan, dan peningkatan nilai tambah produk pertanian yang berorientasi pasar dan agrowisata. 3. Perdagangan diarahkan pada perluasan pasar terutama untuk produk-produk pertanian dengan Labuan Bajo sebagai pasar utama. 4. Pengembangan koperasi dan UKM. 5. Investasi diarahkan pada penguatan regulasi dan reformasi pelayanan berinvestasi. 2. Bidang pendukung, yaitu bidang-bidang yang menjadi pendukung prioritas daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi masyarakat diarahkan pada aspek peningkatan infrastruktur pembangunan melalui infrastruktur jalan diarahkan pada peningkatan konektivitas menuju destinasi wisata dan fasilitas umum serta wilayah strategis untuk mendukung peningkatan investasi. 2. Irigasi diarahkan untuk mendukung produktivitas pertanian terutama di lahan-lahan potensial yang menjadi kewenangan kabupaten. 3. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman diarahkan pada penyediaan air minum dan sanitasi layak serta bantuan perumahan. 4. Lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan sarana prasarana persampahan, turus jalan dan taman kota. 5. Ketertiban dan keamanan diarahkan pada peningkatan kenyamanan berinvestasi, penegakan hukum dan ketertiban umum. 6. Tata kelola administrasi pemerintahan diarahkan pada peningkatan mutu layanan aparatur, mutu pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Di samping penyediaan anggaran dalam rangka mendukung kecukupan PBN program prioritas sebagaimana digambarkan di atas, juga pemerintah daerah diwajibkan menyediakan anggaran dalam rangka mendukung penanganan pandemi coronavirus disease 2019 dan dampaknya di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan arahan peraturan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 11 ayat 18 bahwa dana transfer umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka menggiatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan. Secara teknis dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Maka pemerintah daerah dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati pada tanggal 16 November 2021 telah memperhitungkan alokasi dukungan anggaran pada beberapa perangkat daerah guna mendukung penanganan COVID-19 di tahun 2022. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka dalam rencana anggaran belanja daerah sebagaimana direken di atas juga telah memperhitungkan anggaran penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 34.885.883.460 rupiah. Sidang Dewan yang terhormat, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022, penerimaan PBN direncanakan sebesar 250.885.883.460
Rp253.839.194. Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan bersumber dari Rencana Penerimaan Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebesar 250 miliar. Dan 2. Silpa Program Hibah IPDN-IB tahun 2021 sebesar Rp253.839.194. Pengeluaran pembiayaan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp39.809.524.000. Direncanakan untuk A. Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebesar Rp10 miliar, yaitu pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT dan Perusahaan Umum Daerah Bidadari masing-masing sebesar Rp5 miliar. Pengalokasian anggaran tersebut dalam rangka menjawab ketentuan Pasal 6 Ayat 2 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dan Pasal 3 Ayat 2 huruf B dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah Bidadari. B. Rencana pengambilan pokok pinjaman daerah sebesar Rp29.809.524.000. Sidang Paripurna Dewan yang terhormat, setelah mengabarkan rencana pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, pemerintah daerah juga pada kesempatan ini menginformasikan beberapa hal krusial, yaitu struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sejak tahun 2021 telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri telah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah, pemerintah daerah telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Seiring dengan pemberlakuan ketentuan dan regulasi baru tersebut, tentunya di sana sini masih terdapat berbagai kekurangan sebagai dampak dari penerapan aturan dan sistem yang baru. Izin selanjutnya kembalikan kepada Bapak Wakil. Terima kasih. Demikianlah pengantar nota keuangan atas rancangan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2022. Disampaikan kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut dalam mekanisme persidangan selanjutnya. Secara tulus, pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat atas berbagai perhatian, dukungan, dan koreksi konstruktif yang telah disampaikan kepada pemerintah selama ini. Kiranya apa yang dibahas dan ditetapkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2022 ini akan memberi nilai tambah bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Manggarai Barat yang kita cintai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini saya menyerahkan nota pengantar keuangan atas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 beserta lampirannya kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada gilirannya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Atas perhatian dan dukungan Dewan yang terhormat, pemerintah menyampaikan terima kasih. Labuan Bajo, 19 November 2021, Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yohanes Weng, Magister Kesehatan, dicat dan ditandatangani. Sekian dan terima kasih. Dengan demikian kita akan ikuti mekanisme selanjutnya, tapi sudah di awal bahwa sudah kita mengkritisi soal perjalanan APBD untuk tahun 2022. Untuk itu saya sampaikan kepada seluruh anggota Dewan terhormat, sesuai dengan mekanisme kita, nanti akan dicermati pada agenda-agenda berikutnya
terutama melalui pembahasan komisi, apalagi yang namanya badan anggaran. Manakala nanti pemerintah tidak konsisten, maka nanti pada saat pembahasan selanjutnya kita akan temui. Baik, Pak Ino anggota Dewan Terhormat, bahwa tahapan berikutnya teman-teman nanti akan tuangkan di dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. Karena di fraksi itu nanti menjadi keputusan politik kita, apakah APBD ini kita akan niatkan terima atau tidak, nanti di pemandangan itu seperti apa jawaban pemerintah. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ikuti mekanisme untuk penyerahan nota pengantar disampaikan oleh pemerintah. Baik, kita akan melanjutkan dengan penyerahan. Hadirin disilakan berdiri. Terima kasih Pak Wakil Bupati Negeri Barat. Kami akan mencermati isi daripada buku yang disodorkan oleh pemerintah Kabupaten Negeri Barat. Kami akan mencermati melalui tahapan-tahapan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Hadirin disilakan berdiri kembali. Selanjutnya kami kembali kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat dan Pak Wakil Bupati dan seluruh pemerintah. Maka dengan demikian rapat paripurna ketiga ini kita akan nyatakan ditutup dengan resmi.